Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Bisnis Akuntan Publik yang beranggotakan Fira Munawaroh, saya sendiri, Eva Rizkianti, Fani Francisca, Hendra Jonika, Nurhanisah, Okna Yuspita, Winda, Yulandi Rozami, dan Ziva Felika Kapriyati. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Pengertian dan prinsip etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Jika aturan secara umum mengenai etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya, pelanggan, kreditur, pemegang saham maupun pesaing dan masyarakat, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral. Beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis. 1. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. 2. Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. 3. Juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Suap atau bribery. 2. Paksaan atau coercion. 3. Penipuan atau deception. 4. Pencurian atau theft. 5. Diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nurhanisah. Etika bisnis akuntan publik. Di Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 6 unit organisasi, yaitu Kantor Akuntan Publik, Unit Pereview Kompartemen Akuntan Publik IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan BPKP. Selain ke-6 unit organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Kode etik profesi akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional yang bekerja pada kantor akuntan publik. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi ekstensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat, karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharap dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Ada 5 aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik IAI KAP. 5 aturan etika itu adalah: 1. Integritas dan objektivitas. 2. Standar umum dan prinsip akuntansi. 3. Tanggung jawab kepada klien. 4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. 5. Jawab dan praktek lain.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh akuntan sebagai berikut. Yang pertama berkaitan dengan earning management dan penyajian terhadap masalah akuntansi. Yang kedua berkaitan dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh akuntan pajak untuk menyusun laporan keuangan agar pajak tidak menyimpang dari aturan yang ada. Yang ketiga, independensi dari perusahaan dan masa depan independensi KAP, jalan pintas untuk menghasilkan uang dan tujuan praktek selain untuk mendapatkan laba. Yang keempat, masalah kecukupan dari prinsip-prinsip diterima umum dan asumsi-asumsi yang tersendiri dari prinsip-prinsip yang mereka gunakan akan menimbulkan dampak etika bila akuntan tersebut memberi gambaran yang benar dan akurat. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi yang pertama tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kerahasiaan, dan yang keenam kompetensi. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Sebagai entitas bisnis, layaknya entitas bisnis lainnya, kantor akuntan publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Perkenalkan, saya Winda, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Artinya, pada kantor akuntansi publik, bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis, tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik. Materi selanjutnya, krisis dalam profesi akuntansi. Krisis dalam profesi akuntan publik dapat terjadi karena kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini. Padahal, apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia, jasa profesi ini sangat dibutuhkan, dan apabila kondisi ini terjadi, maka akan mengancam eksistensi profesi ini. Profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau attestor bertindak di jalan yang salah. Opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Suatu penggunaan untuk akuntan akan mengenakan pajak preparer dan wartawan keuangan, tetapi fungsi audit yang menjadi jantungnya akuntansi akan memotong keluar dari praktek untuk menyumbangkan hampir sia-sia penyalahgunaannya. Regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak etis, maka perlu adanya penanganan terhadap tindakan tidak etis tersebut. Tetapi, jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi, maka hal tersebut perlu dipertanyakan. Apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan.
Secara umum, kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keseluruhan. Kalau melihat kode etik akuntan Indonesia, isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal, IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen, di samping kompartemen akuntan publik. Perlu dipikir, kode etik yang menyangkut akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan negara atau BPKB, BPK, dan pajak. Peer review. Peer review atau penelaahan sejawat dalam bahasa Indonesia merupakan suatu proses pemeriksaan atau penelitian suatu karya atau ide pengarang ilmiah oleh pakar lain di suatu bidang tertentu. Orang yang melakukan penelaahan sejawat disebut penelaahan sejawat atau mitra bestari atau peer review. Proses ini dilakukan oleh editor atau penyunting untuk memilih dan menyaring manuskrip yang dikirim serta dilakukan oleh badan pemberi dana untuk memutuskan pemberian dana bantuan. Peer review ini bertujuan untuk membuat pengarang memenuhi standar disiplin ilmu yang mereka kuasai dan standar keilmuan pada umumnya. Publikasi dan penghargaan yang tidak melalui peer review ini mungkin akan dicurigai oleh akademisi dan profesional pada berbagai bidang. Bahkan, pada jurnal ilmiah, terkadang ditemukan kesalahan, penipuan atau fraud, dan sebagainya yang dapat mengurangi reputasi mereka sebagai penerbit ilmiah yang terpercaya. Kasus krisis dalam profesi akuntan PT Muzatek Jaya. Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani Indrawati membekukan izin akuntan publik. Dr. Petrus Mitra Winata dari kantor akuntan publik. Dr. Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukum Online Selasa menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan kerana akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izin dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin, rekan atau pemimpin cabang KAP. Namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menku tersebut sesuai dengan keputusan Menku nomor 423 KMK 06/2002 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menku nomor 359 KMK 06/2003. Muzatek Jaya telah melakukan pelanggaran moral dan etika dalam dunia bisnis dengan melakukan suap terhadap akuntan publik Petrus Mitra Winata agar akuntan publik Petrus Mitra Winata hanya mengaudit laporan keuangan umum. Dengan begitu PT Muzatek Jaya akan mendapatkan keuntungan dari
kecurangan tersebut, dan akuntan publik Petrus Mitra Winata akan mendapatkan keuntungan yang sesuai karena telah melakukan pekerjaan seperti keinginan klien. Untuk membuat efek jera PT Muzatek Jaya, seharusnya diberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi sosial. Sebagai perusahaan yang cukup besar, tentu saja masyarakat menilai bahwa PT Muzatek Jaya seharusnya mempunyai integrasi, moralitas, etika, dan kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai kualitas baik sehingga maupun para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Tindakan manipulasi ini sudah membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap kualitas PT Muzatek Jaya dan akan berpengaruh terhadap citra nama baik perusahaan tersebut. Etika dalam dunia bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 5. Menghindari sifat 5K, yaitu kata belece, kongkang kikung, koneksi, kolusi, dan komisi. 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 8. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 9. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. 10. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya Eva Rizkyanti akan menjelaskan perilaku etika dalam profesi akuntansi. Laporan audit ada 3 tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, yang kedua audit kepatuhan, yang ketiga ada audit operasional. Aturan etika profesi akuntansi menurut IAI ada 4. Yang pertama ada kredibilitas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga ada kualitas jasa, yang keempat ada kepercayaan. Prinsip etika profesi mukadimah. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua ada kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketiga ada integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat ada objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi jasa memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam ada kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang ke-8, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Kesimpulannya, apapun profesi yang dijalani tidak lepas dari adanya aturan dan etika yang berlaku baik di profesi yang bersangkutan maupun secara garis besar atau umum.
Menyangkut dengan etika profesi yang kami diskusikan di atas, bahwasannya seorang akuntan publik harus benar-benar memahami standar akuntan publik dan mematuhi kode etik yang sudah diatur berdasarkan keputusan yang diambil bersama oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Karena seperti yang kita ketahui, setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan khususnya untuk profesi akuntan publik terdapat sanksi-sanksi yang dapat menjeratnya baik secara perdana maupun perdata sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.